Semakin ke atas, semakin percaya diri, semakin berani. Semakin ke atas, semakin percaya diri, semakin berani. Semakin ke atas, semakin percaya diri, semakin berani. Semakin ke bawah, semakin tidak percaya diri, semakin takut. Semakin ke bawah, semakin tidak percaya diri, semakin takut. Semakin ke bawah, semakin tidak percaya diri, semakin takut. Sekarang sudah boleh buka matanya. Dari 1 sampai 10, dengan 1 sangat tidak percaya diri sama sekali dan 10 sangat percaya diri. Kira-kira ada di mana? 8,5 sih, Pak. Oke. Naiknya pelan-pelan ya. Mau dilanjut atau udah cukup aja? Kayaknya cukup sih, Pak. Oke deh kalau Baik, Pak. Terima kasih. silakan duduk aja, Cik. Oh, iya Pak. Kirain tadi siapa? Soalnya sesinya belum mulai. Oh, iya Pak. Tadi memang berangkatnya kecepatan karena tadi takut macet di jalan. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa kok. Oh iya, by the way itu JJ tuh nama panggilan atau gimana? Emang pemberian dari orang tuanya begitu. Oh, jadi nama JJ tuh emang nama asli ya, bukan singkatan. Kirain Jessica atau siapa gitu. Iya, enggak kok Pak. Oke, jadi ada cerita apa hari ini? Ada masalah, keluhan, atau gimana? Atau mungkin kesini cuma mau ngobrol aja? Sebenarnya saya juga bingung sih Pak mulainya dari mana. Gak apa-apa kok. Kalau mau langsung cerita boleh. Kalau mau santai dulu juga boleh banget. Pelan-pelan aja. Di sini bukan tempatnya buru-buru. By the way itu kalau maskernya mau dilepas, silahkan banget loh. Siapa tahu bisa lebih lega. Oh, iya Pak. Udah. JJ ini pelajar kah? Mahasiswa kah? Atau... Oh, saya mantan mahasiswa Pak. Berapa bulan lalu ya baru lulus. Oh, oke. Mahasiswa studi Sipil. teknik sipil. Iya Pak. Terus akhir-akhir ini kesibukannya apa? Paling itu sih Pak, nyari-nyari lowongan kerja. Kemarin udah sempat ngelamar juga dan udah ada yang wawancara juga Pak. Tapi masih mencari. Iya Pak, kebetulan masih belum dapat. Terus apakah ada hubungannya mungkin dengan kamu yang sedang mencari pekerjaan ini dengan masalah yang kamu obrolkan? Atau mungkin justru itu masalahnya? Sebenarnya bukan itu sih Pak. Oke, jadi gimana? Jadi saya itu OCD Pak. Bentar, maaf. Kamu itu OCD-nya mendiagnosa sendiri atau udah pernah konsultasi? Oh,
Saya udah pernah ke psikolog, Pak. Oh, oke oke. Maaf ya, jadi motong. Silakan lanjut. Jadi dulu kan OCD saya ini belum terlalu mengganggu ya, Pak. Saya pikir karena saya masih mahasiswa kan ya. Jadi masih banyak tuntutan, ada kegiatan yang bikin saya lebih fokus dan OCD ini belum terlalu mengganggu. Nah, setelah saya lulus, saya kan kesibukannya nyari lowongan kerja dan itu pun dari rumah. Kalau saya keluar pun hitungannya kan ya saya lebih bebas, nggak ada tuntutan ataupun deadline gitu. Nah, semenjak itu OCD-nya itu semakin terasa sih, Pak. Dan itu jatuhnya mengganggu saya. Atau mungkin karena nggak banyak yang kamu kerjakan ya, jadi lebih terasa. Mungkin gitu sih, Pak. Oke. Oh iya, kalau air yang mau diminum silahkan. Oh, iya, Pak. Saya itu bukannya apa-apa ya mas, cuman kadang heran aja gitu kenapa akhir-akhir ini ngerasa ada yang beda. Maksudnya kamu beda itu gimana? Kayak apa ya, sepi mungkin kata yang tepatnya, tapi nggak sepi juga sih, atau sepi, iya sepi kali ya. Oke, menarik. Rasa sepinya mungkin normal ya. Tapi kalau dari kamu sendiri, kamu ngerti nggak kenapa kamu ngerasa bingung atau heran? Atau mungkin karena kamu merasa sepi aja, jadi nggak biasa? Kayaknya ya, karena saya sebelumnya nggak ngerasa kalau saya bisa atau setidaknya sulit gitu buat ngerasa sepi ini. Oke, dan itu Karena kasarnya ya, saya ngerasa agak nggak pantas aja gitu buat merasa kesepian. Duh, harus pakai kata itu ya. Tapi maksudnya, saya kan teman, kenalan, yang deket dan bisa saya andalkan, walaupun kadang gak enak juga kalau terus-terusan minta tolong sama mereka. Itu nggak sedikit. Sama keluarga juga, sama orang tua saya, dibandingkan teman-teman saya kayaknya lebih deket, pakai banget malah. Oh wow, bagus dong. Mungkin kalau dari 1 sampai 10, kedekatan kamu dengan orang tua kamu berapa? Mungkin sama bapak berapa, sama ibu berapa? Sama ayah mungkin 8, sama ibu 8,5 atau 9 deh, 9. Berarti kamu sering ngobrol dong dengan mereka? Iya, terutama sama ibu, soalnya sering telepon juga kan. Oke. Mungkin saya coba simpulin apa yang ada di pikiran kamu ya. Kamu merasa kalau kamu nggak pantas untuk kesepian? Sebenarnya nggak, itu terlalu sih pak. Itu mungkin salah satu reasoning aja yang ada di alam bawah sadar saya, yang outputnya itu saya jadi bingung gitu kenapa saya ngerasa kayak gini. Nggak necessarily sampai saya nggak pantas buat ngerasa kayak gitu sih. Tapi kamu sadar nggak kalau sepi itu manusiawi aja? Secara teori ya saya ngerti, tapi karena alasan-alasan tadi saya jadi heran aja kenapa bisa kena ke saya. Kamu bilang kalau kamu ngerasa ini tuh akhir-akhir ini kan ya? Iya mas. So, yang beda akhir-akhir ini apa? Kamu akhir-akhir ini nggak ngerjain sesuatu yang kamu kerjain sebelumnya kah? Atau kamu dapat sesuatu kah? Atau mungkin kasarnya, kamu tahu nggak apa yang bikin kamu ngerasa kayak gini? Nah ini dia mas. Nah, apa tuh? Jadi saya kayaknya ya ngerasa kayak gini tuh setelah udah nggak ada seseorang. Pacar kamu? Nggak sampai pacaran sih, tapi ya deket lah.
Dan kamu udah nggak deket sama dia tuh terjadi begitu saja atau karena ada alasan tertentu? Saya kaget saat dengar kabar kalau dia udah nggak ada, Pak. Saat itu kamu sedang apa? Saya inget banget, pas itu saya sedang ada di kafe deket tempat kuliah. Pas itu saya sedang belajar fokus untuk UAS. Terus tiba-tiba ada orang rumah yang nelpon saya. Suaranya udah nggak enak gitu. Saya jadi ngerasa ada hal yang nggak beres. Perasaan kamu gimana? Saya merasa bingung gitu. Saya nggak kepikiran apa-apa pas itu. Pas dengar kabar itu saya langsung tutup laptop, bubar. Dan akhirnya UAS semester kamu jadi terganggu ya? Ya, bisa dibilang gitu sih. Pas itu saya nggak bisa fokus buat belajar. Tapi untungnya habis itu cuma tinggal 1 ujian lagi. Kalau boleh tahu dia jenis apa dan saat itu umurnya berapa tahun? Maaf, Pak. Nggak apa-apa. Jadi gimana, Pak? Oke, saya ulangi ya. Kalau boleh tahu dia anjing apa dan saat itu umurnya berapa? Oh, sekalian namanya siapa? Roti, Pak. Namanya Roti. Retriever. Saat itu umurnya udah 9 tahun lebih. Wah, cukup tua ya segitu. Berarti Roti udah cukup lama ya bareng-bareng sama kamu. Sejak kamu umur berapa berarti? Iya, Pak. Sejak saya umur 12 tahun. Mungkin karena itu saya agak susah buat ngerasa nggak sedih, Pak. Sedih itu manusiawi, Pandu. Kadang memang perlu dinikmati rasanya. Gak usah diburu-buru untuk selesai. Sudah agak lama sih Pak ngobrol dengan mereka. Kamu manggil mereka apa? Ayah, ibu, mama, papa, atau... Mama dan papa Pak. Oke. Mama, papa tahu nggak kalau kamu punya OCD? Tahu sih Pak. Mereka tahu setelah saya pergi ke psikolog. Oh, jadi orang tua kamu pun nggak tahu ya kalau kamu punya kebiasaan yang nggak biasa dari sebelumnya. Enggak Pak. Mama papa kamu waktu pertama kali dengar kalau kamu punya OCD itu reaksinya gimana? Kalau kamu sendiri kan tadi nggak bilang nggak sedih, asal nggak lagi parah pun nggak terlalu mengganggu ya. Mereka justru kagetnya karena saya ke psikolognya sih Pak. Karena mereka mikirnya kenapa saya harus sampai benar-benar ke psikolog gitu. Kalau masalah OCD saya paling mama sih yang sedih. Saya kan juga punya buta warna ya. Jadi kayak mama mikir saya udah buta warna, terus ada masalah ini lagi. Bentar, kalau terkait buta warna, kamu gimana? Maksudnya ini sendiri masalah nggak buat kamu? Enggak sih Pak, paling kalau untuk keseharian aman, tapi mungkin kayak sering ketukar sikat gigi atau salah mendeskripsikan barang sih Pak. Oh iya, buta warna saya parsial ya Pak. Oh, oke. Berarti kamu nggak bilang ya ke orang tua kamu kalau kamu ke psikolog? Kamu jarang ngobrol sama mereka ya? Iya Pak, waktu itu emang nggak bilang dan emang nggak sesering itu sih Pak ngobrol dengan mereka. Sebentar Pak. Udah Pak. Orang tua dua-duanya bekerja ya? Iya Pak.
Berarti salah satu alasan kenapa kamu jarang ngobrol juga karena mereka jarang ada di rumah ya. Dan mereka juga nggak aktif untuk tanya kabar kamu. Untuk di rumah memang nggak sesering itu sih Pak. Tapi kalau untuk nanyain kabar justru sering sih. Malah jatuhnya kadang mengganggu gitu sih Pak. Mungkin faktor karena saya anak tunggal juga kali ya. Loh, tapi tadi kan kamu bilang kalau kamu nggak ngasih tahu orang tua kamu kalau kamu ke psikolog. Saya mikirnya karena mungkin mereka juga sibuk ya dengan kerjaan mereka dan nggak ada pengaruhnya gitu sih Pak. Kalau misalnya saya ngasih tahu sebelum atau sesudah saya pergi ke psikolog, toh akhirnya mereka bakal tahu juga gitu. Kamu orangnya nggak enakan. Kalau teman-teman kamu tahu nggak kalau kamu punya OCD? Beberapa yang dekat tahu Pak. Kamu sering minta tolong ke mereka kah atau minimal ngobrol sama mereka, terutama terkait masalah OCD ini? Nggak sesering itu sih Pak kalau masalah OCD saya. Karena kan saya mikirnya kan setiap orang punya masalahnya sendiri yang harus mereka selesaikan. Dan masalah OCD saya ini pun masih bisa saya hadapin. Setidaknya sebelumnya untuk harus mereka dengerin terus. Atas dasar apa akhirnya kamu ngerasa kalau kamu belum perlu sedekat itu dengan dia? Mungkin kembali lagi sih Mas. Selain ya alasan religius dan yang berkaitan dengan itu, saya rasa karena saya cukup dengan teman, kenalan, keluarga, orang tua dan lain-lain, saya masih belum perlu yang seperti itu. Terus juga bisa aja agak mengganggu. Selain itu, Apa ya, sebenarnya saya mikirnya gini Mas. Kalau kita deket sama orang kan, ya kita ngobrol kan, cerita-cerita sama dia. Dan dia pun gitu sama kita. Dan misalkan taruhlah, kita dekat sama orang itu 4-5 tahun. Berarti 4-5 tahun itu kan dia jadi bagian dari hidup kita. Bagian gede malah. oke. Terus gimana? Nah nanti kalau misalkan karena suatu hal kita harus berpisah sama orang ini, seolah-olah 4-5 tahun ini kan dianggap nggak ada gitu dan kan susah yang ngelupainnya. Ya, saya nggak maksain apa-apa ke kamu. Itu kan pilihan kamu sendiri dan yang namanya pilihan itu pasti ada resikonya. Iya sih Mas. Kadang juga kayaknya resikonya udah mulai kerasa sih. Maksudnya rasa sepi itu ya? Iya kayaknya itu Mas. Saya tuh sempat berpikir cukup lama sebelum akhirnya saya mutusin buat bilang kalau saya tuh nggak perlu kayak yang kayak gini. Saya rasa saya tuh udah cukup dengan apa yang saya punya untuk ya setidaknya ngegantiin apa yang bisa dia lakukan, which was buat ngobrol dan cerita-cerita gitu. Tapi kok setelah dijalanin dan dipikir lagi kok ternyata rasanya beda ya. Ya karena memang beda. Apalagi di umur kamu yang sekarang ini pasti banyak banget teman-teman kamu yang udah punya pasangan, bahkan sampai menikah. Ya secara psikologis kamu butuh yang namanya support system yang bukan sekedar temen atau bahkan keluarga. Iya sih Mas. Saya juga kadang bertanya-tanya gitu. Gimana kalau waktu itu saya nggak perlu kayak gitu? Gimana kalau saya waktu itu jalan aja gitu dulu? Dan ya apa yang bisa saya perbuat sekarang? Dan saya juga takut ini berpengaruh sama kesehatan saya sih Mas. Kualitas tidur saya. Soalnya ya kayak gini kan kepikirannya waktu lagi sepi sendiri gitu kan. Pas banget tuh momennya pas sebelum tidur. Dan ya kadang sampai susah tidur. Atau tidur pun kadang sampai ke bawah mimpi gitu. Dan pas bangun-bangun saya Kamu basah. Tanpa sadar air mata mengalir. Sadar apa yang kamu lakukan itu gak seharusnya kamu lakukan. enggak sih Mas. Maksudnya saya bangun-bangun pegel-pegel dan saya kesemutan. Bentar. Jadi maksudnya gimana?
Aduh maaf, sorry banget. Saya ngelantur. Silahkan dilanjut. Soal teman dan kenalan, bukannya saya nggak punya Pak, tapi walaupun ketemu dan ngobrol sama mereka tuh tetap nggak bikin apa ya, agak terisi gitu. Itu berarti kamu belum bisa ngerelain roti, Pandu. Untuk bisa ngerelainnya, kita coba cari caranya bareng-bareng ya. Apa yang masih ada di kepala kamu? Saya masih berharap untuk bisa kembali ke masa itu ketika saya bisa berada di sampingnya di akhir hidupnya, Pak. Dan yang jadi masalahnya, kamu udah gak bisa lagi ya kembali ke sana. Saya tahu penyesalan itu nggak baik, tapi kalau dipikir terus, saya tetap suka merasa bersalah, Pak. Dia dikasih makan, ditemani cuma sama orang yang kasarnya ngelakuin itu tuh formalitas. Bayar untuk itu. Saya nggak bisa jamin Bibi benar-benar sayang. Dan saya nggak bisa nyalahin dia juga. Sementara ayah saya juga setelah ibu meninggal, beliau seakan mencoba untuk tidak larut-larut bersedih dengan menghabiskan waktu yang bekerja. Tapi tegarnya justru jadi nggak mau lama-lama mengurus dan memperhatikan roti. Bahkan saya. Sekali lagi, kamu setidaknya harus coba untuk ngerti, JJ. Orang-orang yang berusaha untuk peduli sama kamu, yang sayang sama kamu itu ada. Coba mulai ngobrol sama mereka. Kamu jangan ngerasa gak enakan. Dan kamu juga gak perlu untuk takut mikir mereka hal yang aneh-aneh. Tapi setidaknya itu nggak merubah kenyataan kalau saya bisa ngerugiin mereka ya, Pak. Dengan keadaan kamu yang kayak gini, bukannya mereka bisa memaklumi ya. Dan kamu melepas pikiran-pikiran kamu kan bisa jadi lebih fokus untuk mengerjakan hal yang ingin kamu kerjakan dan perbaiki. Dan dari situ juga kamu bisa mengurangi ketidakpuasan kamu terhadap diri kamu sendiri dan hal-hal yang kamu kerjakan. Oke? Siap untuk mencoba ya? Siapa? Berarti saya coba langsung tanya ke dia ya. Kalau itu yang kamu mau, iya. Tapi jangan lupa juga, kita itu hidup di momen sekarang, bukan di masa depan. Soal masa depan kan, seperti yang kamu bilang, sudah ada yang ngatur. Gak semua yang kamu pikirin buruk itu bakal terjadi kan? Saya sebenarnya ya maksudnya bukan being pessimistic gitu sih Pak. Cuman apa ya, waspada aja. Waspada boleh, tapi ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mungkin secara teori kamu paham kan? Ini cuma ngingetin lagi aja. Siap? Siap Mas. Berarti live in the honor ya. Hal buruk terjadi, Pandu. Dan sedih karena hal-hal itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah kamu merasa bersalah atas hal yang bahkan kamu nggak bisa kontrol. Apalagi merasa kalau kamu pantas untuk hal-hal buruk terjadi sama kamu. Ingat Pandu, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Jadi pelan-pelan ya.
Kali ini kita coba selesaikan ya.